Sekretaris Daerah Ibu Dr. Anda Vera Manggai, Komisi. Terhormat pimpinan OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi, yang terhormat para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini, rekan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Forum OPD pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005 sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan Forum OPD tahun 2005 adalah A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah. C. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pemerintah Daerah. D. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. E. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rencana pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang telah disusun oleh pemerintah sehingga tercipta sinkronisasi peran antar pemangku kepentingan yang akan disepakati pada saat pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paulus Santi Om yang berjaya sama pengadilan. Syui Joshua yang saya hormati saudari Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati Sekretaris Daerah, yang saya hormati para pimpinan KD, pejabat struktural eselon 2, 3, 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati para politisi, hadirin tamu undangan yang kami hormati. Hadirin yang saya hormati, melalui sambutan ini saya mengajak kita semua mengajarkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kasih dan penyertaannya sehingga kita boleh hadir di tempat ini untuk melakukan kegiatan ini demi kepentingan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Forum OPD yang berlangsung hari ini merupakan forum yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan lintas OPD dalam rangka bersepakat untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musyawarah NKPD distrik dan pokok-pokok pikiran DPRD atau DPRK. Pada itu mempertajam indikator serta paket kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Yang kelima, mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 dan periode 2030. Dengan memperhatikan tujuan kegiatan yang begitu penting dan mengingat tahun 2025 merupakan tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 dan juga merupakan periode tahun pertama periode PJMD, maka forum ini hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku. Selain itu diharapkan lewat forum ini
semua OPD dapat menyelaraskan setiap usulan program dari kampung dan distrik dengan visi dan misi pemerintahan baru. Untuk menyelaraskan program dan kegiatan pada OPD, maka diharapkan para kepala OPD bersama pejabat eselon 3 dan 4 untuk memastikan memiliki data evaluasi pelayanan OPD dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Data hasil evaluasi pelayanan OPD sangat penting untuk menjadi pertimbangan OPD dalam mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Laporan kinerja instansi pemerintah lagi data hasil evaluasi mestinya termuat dalam laporan kinerja instansi pemerintah, namun masih banyak OPD yang belum memiliki lagi. Terbukti sampai dengan hari ini baru 10 OPD yang melaporkan lagi kepada Bupati melalui bagian pemerintahan dan bagian portal Setda. Padahal surat permintaan Renja dan lagi sudah disampaikan dengan batas waktu penyampaian pada tanggal 10 Maret 2025. Oleh karena itu saya minta semua pimpinan OPD segera memastikan data evaluasi layanan perangkat daerah dalam 3 tahun terakhir. Tolong setiap arahan baik secara lisan maupun melalui surat dapat direspon dengan baik oleh semua OPD. Selain itu, data evaluasi layanan OPD menjadi acuan. Juga yang penting adalah OPD perlu mengoreksi usulan yang disampaikan oleh kampung dan distrik untuk selaraskan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukuri periode 2025-2030 serta memformulasikan menjadi program dan kegiatan yang disesuaikan dengan nomenklatur kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau yang temuan dalam SPD. Hadirin yang saya hormati, perlu diketahui bahwa penyusunan visi dan misi yang kami usung pada saat kami mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2024, kami mengacu pada data-data statistik yang menggambarkan kondisi terkini Kabupaten Sukuri. Saya sangat berharap agar semua kita pejabat struktural mulai dari Sekda sampai dengan pejabat eselon 4 dan semua ASN serta seluruh komponen rakyat harus tahu bahwa kesejahteraan rakyat Sukuri yang digambarkan oleh angka-angka statistik per tahun 2023 sebagai berikut. IPM, Indeks Pembangunan Manusia per tahun 2023 mencapai 64,61, masih di bawah IPM tingkat nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Sukuri per tahun 2023 berada di angka 36,99%. Artinya jika ada 29.000 penduduk, maka sampai tahun 2023 masih ada 10,727 penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang sudah ada pada angka 9,3%, Kabupaten Sukuri berada pada kondisi kemiskinan yang memprihatinkan. Ini menjadi catatan kita semua. Angka stunting di Kabupaten Sukuri mencapai 39%, menjadikan Kabupaten Sukuri sebagai kabupaten dengan angka stunting yang cukup tinggi. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sukuri mencapai 4,81. Artinya penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai pekerjaan alias pengangguran mencapai 4,81%. Produk domestik regional bruto per kapita sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 48,81, masih jauh di bawah nasional dan provinsi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukuri baru mencapai 1,9, masih jauh di bawah nasional dan provinsi Papua. Angka-angka statistik ini menjadi indikator kunci untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Bahkan pada saat kami mengikuti orientasi kepala daerah di Magelang, secara khusus para menteri dan presiden mengingatkan para kepala daerah untuk menyusun program
harus mengacu pada data-data statistik, baik secara makro maupun secara mikro. Untuk itu saya minta kepada Bapeda segera menjabarkan rincian indikator mikro yang berbentuk indikator makro dan menyampaikan kepada semua OPD sebagai dasar untuk OPD menyusun prioritas program dan kegiatan dalam rangka intervensi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hadirin yang saya hormati, sejalan dengan kegiatan forum RPD ini dan mengingat penyusunan RPJMD 2025-2030 harus sudah selesai dan diperdakan dalam jangka waktu 90 hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Maka saya berharap kepada Bapeda mengkoordinir pimpinan OPD agar segera memformulasikan kegiatan forum OPD Musliman LKPD 2026 selaras dengan penyusunan RPJMD. Tentu dalam penyusunan RPJMD kita perlu menyelaraskan dengan RPJPD Kabupaten Supiri 2025-2045, RPJPD Provinsi Papua dan RPJMN tahun 2025-2045 serta memperhatikan visi kami yaitu terwujudnya Kabupaten Supiri yang maju, sejahtera, berkarakter dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Visi ini tentu akan diformulasikan secara akademik, memenuhi kaidah perencanaan untuk dituangkan dalam RPJMD. Secara rinci, dokumen visi dan misi yang kami susun perlu dijabarkan dan dijelaskan oleh Bapeda sebagai salah satu acuan penyusunan RPJMD. Saya berharap agar dokumen RPJMD periode 2025-2030 dapat diselesaikan dan menjadi salah satu hasil kerja pada 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, semua pimpinan OPD ikut berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan RPJMD dan sekaligus memastikan penyusunan Renstra OPD tersusun bersamaan dengan RPJMD. Hadirin yang saya hormati, demikian berbagai hal yang saya sampaikan. Saya ingin agar forum ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan output yang diharapkan, sehingga tidak terkesan menjadi forum formalitas atau normatif saja, namun benar-benar menghasilkan output perencanaan yang sesuai dengan harapan semua rakyat. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, forum organisasi perangkat daerah dalam rangka penyusunan LKPD tahun 2026 tingkat Kabupaten Supiri tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Ulang 11.55 secara resmi saya nyatakan kegiatan ini dibuka.